Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualaf Center Indonesia cabang Banjarmasin, pada kesempatan ini kami akan mengadakan interview atau wawancara dengan salah satu mualaf kita, yaitu Bapak Nur Muhammad. Assalamualaikum Bapak Nur Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ketua Mualaf Center Banjarmasin, yaitu Bapak Ruli Alfansah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak Ruli Alfansah sebagai Ketua Mualaf Center Banjarmasin akan mewawancarai Bapak Nur Muhammad yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bapak Nur Muhammad ini memeluk agama Islam dan sangat tertarik sekali dalam menimba ilmu agama Islam. Kepada Bapak Ruli Alfansah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Nur Muhammad, jadi saya tertarik Pak untuk bertanya Pak ya. Iya. Yang pertama, apa agama Pak Nur Muhammad sebelum masuk ke dalam agama Islam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Nur Muhammad. Dulu sebelum muslim, nama saya Imadi Morwate, asli suku Bali. Dulu saya agama Hindu Pak. Hindu Bali Pak ya. Nggih, Hindu Bali. Nah, sewaktu Bapak masuk ke dalam Islam, itu sebagai profesi Bapak sebagai apa? Apakah swasta, pegawai negeri atau apa Pak? Alhamdulillah, sebelum Islam saya dulu profesi saya sebagai anggota TNI. Anggota TNI. Nah Pak, kalau ini pertanyaannya mungkin agak lebih detail Pak ya. Iya. Sejak kapan Bapak masuk ke dalam Islam dan bagaimana prosesnya Pak? Terima kasih Pak ya. Baik, saya akan ceritakan sedikit tentang asal muasal saya menjadi seorang Muslim. Saya Muslim tahun 1998 Pak. Bermula awal saya waktu bertugas di Timur tahun 98. Di situ saya bertugas di Timur, ya tepatnya di Los Palos, sektor timur Kabupaten Los Palos. Nama desa? Nama desanya Desa Laipai Pak. Waktu itu saya bertugas di sana. Kebetulan seperti biasanya Pak lah, saya hari-hari ya bergaul dengan teman-teman. Kebetulan satu pos itu saya teman-teman Muslim semua. Muslim semua. Cuma Muslim. Bapak yang Saya aja sendiri yang non Muslim gitu, beragama Pak. Hindu. Seperti biasa kita bergaul dengan teman-teman, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya juga masing-masing. Nah, sejak itu entah kenapa Pak, waktu saya menjalankan ibadah agama saya yang dulu, agama Hindu, itu saya tiap malamnya itu bermimpi sholat fardu. sholat fardu Islam. Iya betul, mimpi sholat fardu Islam. Cuma dalam mimpi tersebut saya nggak ada berpikir bisa mengartikan mimpi tersebut, bahwa nanti ke depannya saya nanti jadi orang Muslim. Tidak ada berpikiran sama sekali, sedikit pun tidak ada. Nah itu setiap malam saya bermimpinya. Hampir itu tiap malam. Selama Hampir berapa tiap malam. hari Pak? Kurang lebih 1 minggu Pak. 1 minggu. Nah, Satu tiap malam minggu. berturut-turut saya mimpi sholat fardu terus, mimpi sholat fardu terus. Nah pada suatu saat, pas suatu sore menjelang senja, itu kan kita di pos kumpul Pak dengan teman-teman menjelang siaga senja kan. Iya. Namanya kita di depan petugasnya kan, kalau sore kan mesti biasa kita kan siaga senja kan. Siaga senja. Siaga senja sambil cira-cira dengan teman. Nah pas kita kumpul tersebut, salah satu senior saya itu namanya Kopral Mursalin, dia Muslim juga, asli dari Bima. Itu ngomong sama saya, Dek, Ya. tadi malam aku nih memimpikan kamu nih, ngomong kayak gitu. Oh gitu. Terus saya bilang, mimpi apa Bang? Iya tadi malam aku memimpikan kamu tuh dijemput 2 kereta kerajaan Dek. Yang satu kereta berisi perempuan berjubah putih, yang satu keretanya kosong, mau datang ke pos, mau menjemput saya Bu. Iya.
Dan setelah sampai di pos, dia menceritakan mimpinya itu, kereta tersebut dihadang dengan 4 ekor anjing. Tidak boleh menjemput. Maksudnya dihadang tuh dihalangi supaya jangan masuk ke pos ini menjemput saya. Begitu dia selesai cerita mimpinya tersebut, senior saya itu, saya langsung spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kata-kata itu dari mana Bapak tahu? Innalillahi. Sebelumnya nggak tahu Pak saya. Iya. Mungkin langsung. Spontan. Iya, spontan mengucapkan itu. Dalam arti begini loh Bu. Kok saya bisa langsung mengartikan mimpi tersebut gitu loh. Dengan mengucapkan innalillah. Begitu saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tiba-tiba badan saya ini dingin Bu. Mulai dari kaki sampai tangan, semuanya lah dingin. Beku. Ini bibir saya ini beku sekali, rasanya dingin. Napas ini tiba-tiba ada seperti di tenggorokan. Begitu saya sudah kayak orang mau mati, napas ini sudah rasanya sudah di tenggorokan, ngomong pun terputus-putus. Saya ini langsung ngomong, kebetulan di samping ini, di depan ini kan ada komandan saya, Pak Nur Rahman, Letnan Nur Rahman, Danton saya. Lalu saya ngomong sama Danton saya, Danton, saya bilang, mungkin saya cukup sampai di sini. Kalau memang saya ada salah dengan Danton, dengan rekan-rekan semuanya, saya banyak-banyak minta maaf, saya bilang. Itu semacam ada firasat mau meninggal. Mau meninggal, iya. Saya banyak-banyak minta maaf dan tolong sampaikan pesan saya kepada kedua orang tua saya bahwa saya tidak bisa pulang ke rumah. Ya, karena merasa mau meninggal tadi ya. Merasa sudah mau meninggal. Iya. Nah itu Bu. Terus yang teman-teman lainnya bilang jangan, dia bilang. Kebetulan yang ngomong jangan itu 4 orang. Jangan, enggak. Sudah waktunya. Cuma saya ngomongnya udah terbata-bata Bu, putus-putus, enggak terang kayak gini, enggak. Terbata-bata, putus-putus ngomongnya. Enggak, saya bilang, sudah waktunya. Saya sudah ditunggu dengan Yang Maha Kuasa. Saatnya saya sudah dijemput, saya bilang. Enggak, dia bilang. Sampai 4 kali ngomong enggak. Ya udah kalau memang begitu, saya bilang. Sampai semuanya masuk, silahkan masuk ke dalam semua, saya bilang. Saya juga mau masuk ke dalam. Akhirnya yang lainnya pada bubar, masuk ke dalam masing-masing, hanya sekian orang aja yang ada di luar kan, yang jaga kan, jaga di luar pos, masuk ke dalam. Saya pun masuk ke dalam. Setelah sampai di dalam, tiba-tiba saya duduk, lepas baju, lepas celana. Dalam kamar, hanya pakai celana dalam doang, duduk bengong. Cuma pikiran saya ini rasanya plong. Tenang gitu. Sama sekali nggak ada beban sama sekali. Modelnya gimana Bu ya? Seakan-akan saya ini nggak ada beban sama sekali, tidak memikirkan hal-hal yang enggak gitu loh. Oh ini orang tua saya nanti bagaimana? Oh adik saya ini bagaimana nanti? Saya tinggalkan mati. Nggak ada kepikiran sampai sekarang. Jelas saya tenang, tenang sama sekali. Nah setelah itu pas saya duduk merenung, diam gitu dalam ketenangan. Tiba-tiba seperti ada yang berbisik di telinga saya ini dengan di hati, ngomong kayak gini, Made, katanya, kamu itu sebenarnya sudah mati. Yang sekarang yang ada ini cuma ragamu aja, rohmu sudah nggak ada. Kamu itu sebenarnya sudah mati. Seperti malaikat ya. Iya, maksudnya kayak membisiki di telinga ini dengan ngomong di hati ini. Iya. Cuma saya tenang, nggak ada beban sama sekali, nggak ada rasa takut pun nggak ada, tenang. Setelah itu rohmu itu sudah diganti, maka malam ini juga jadilah kamu orang muslim. Malam ini juga kamu jadi orang muslim. Begitu selesai yang mau bisik itu kata itu, saya langsung bangun Bu. Bangun, turun, keluar. Saya langsung panggil Danton. Danton, saya bilang, izin. Ada apa deh? Sekarang juga saya minta baju yang suci, baju yang bersih, karena malam ini juga saya jadi orang muslim. Begitu saya selesai ngomong kayak gitu, Danton saya langsung masuk ke dalam Bu. Iya. Langsung masuk ke dalam, mencarikan baju, mengambilkan sarung, mengambilkan peci. Saya pakai sarung, pakai baju, pakai peci. Begitu saya sudah selesai pakai semuanya, saya langsung spontan lagi mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kok Bapak bisa ya, padahal itu
masih belum. Dia belum ngerti apa Iya. itu istighfar, nggak Belum tahu. ngerti. Nggak tahu sama sekali apa itu istighfar, nggak tahu. Cuma saya spontan langsung bisa Yang mengucapkan pertama innalillah, yang kedua istighfar. istighfar. Iya, mengucapkan istighfar. Saya istighfar 1 malam suntuk, Pak. Semalaman. Nggak ada rasa ngantuk sama sekali. Mulai menjelang maghrib sampai pagi saya istighfar. Iya. Astagfirullahaladzim. Nanti saya sampai duduk, berdiri lagi, keluar lagi, masuk lagi. Ya, keluar masuknya itu ya isinya istighfar terus di mulut ini, istighfar terus. Pas ada teman saya ngomong, gimana deh katanya? Oh jangan pegang saya bilang. Kamu jangan pegang saya ini orang suci. Coba saya ngomongnya itu di luar Iya. nalar saya antara Iya. sadar dengan tidak. Iya. Nah gitu. Antara sadar dengan tidak. Pas sampai semalaman sepenuh, besok pagi jam 8, saya akhirnya di syahadat.